Di sini saya akan mempraktikkan video mengajar mata pelajaran PKN, materi Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Linda, Tiara mau Linda, silakan mimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Irma sehat? Sehat, Pak. Gak ingusan kan? Enggak. Udah sarapan semua? Siapa yang belum sarapan? Belum. Aku. Alin belum sarapan juga. Kenapa? Enggak lapar, Pak. Enggak lapar. Kita wajib ya sarapan. Kemarin kan sudah dijelaskan. Sebelum kita sekolah itu wajib sarapan karena apa? Karena setiap belajar kita butuh tenaga. Kita melakukan aktivitas kita butuh tenaga dan untuk tenaga tersebut diperoleh dari sarapan ya. Jadi dibiasakan sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan ya. Nah, sebelum mulai belajar, Pak Dedi mau absen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Dinda, Tiara, Pak. Irma, Hadir, Pak. Gloria, hadir. Silvi, hadir. Alin, hadir semua ya. Alhamdulillah, saya semua bisa dapat sekolah semua hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi, siapa yang sudah pernah lihat lambang Garuda Pancasila? Lambang burung Garuda. Udah? Siapa yang udah pernah lihat? Alin udah pernah lihat? Belum? Ada yang udah pernah lihat? Gambar burung Garuda Pancasila. Iya, Pak. Udah? Udah ya? Di depan ataupun kalian sering lihat, biasanya dia ditempelkan di atas. Ini nggak ada gambarnya ya. Biasanya di atas di depan kelas seperti ini biasanya ada lambang burung Pancasila yang ada di tengah ya. Nah, yuk kita awali kegiatan kita dengan bernyanyi Garuda Pancasila ya, dipimpin oleh Nurul. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, dari lagu tersebut ada yang syair yang berbunyi Garuda Pancasila. Kenapa Garuda berkaitan dengan Pancasila? Ya kan?
Garuda Pancasila, ya. Berarti Garuda itu melambangkan sebuah simbol dari Pancasila. Tuh. Makanya di dalam simbol ataupun di dalam burung Garuda itu ada simbol-simbol dari Pancasila. Tuh. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol dari Pancasila dan nilai-nilai dari Pancasila. Coba. Nih, Pak Dede punya gambar. Ini di depan adalah simbol dari burung Garuda. Dalam burung Garuda seperti yang Pak Dede jelaskan tadi, dalam burung Garuda itu terdapat simbol-simbol dari Pancasila. Ada banteng, ada konflik, ada apa lagi? Rantai. Nah, secara umum ya, burung Garuda ini sangat lengkap. Semua simbol-simbol dari mulai bulu, mulai ekor ini melambangkan dari kemerdekaan Indonesia. Jadi semua lambang-lambang ini ada maknanya. Ya. Misal kita lihat dari gambar banteng itu melambangkan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini juga ada lambang bintang. Lambang bintang itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini juga ada bulu sayap. Bulu sayap di sini nggak asal-asalan. Jadi burung Garuda yang dilambangkan sebagai lambang bangsa Indonesia ini, sayapnya aja di sini ada 17. Ini melambangkan juga tanggal 17 Agustus kita merdeka. Di sini di bulu leher. Bulu leher ini ada 45, melambangkan tahun merdekanya Indonesia 1945. Di sini ada helai bulu bawah, di sini ada 19. 19 itu tahun awalnya ya, di 1945. Di sini ada juga bulu ekor gelar tanggal 17 tahun 1945. Nah, jadi kalau belajar, kalau pada di sana kalian ngomong, Pak, yang benar harusnya bulan, bukan tanggal gitu ya. Jadi ada komunikasi di pembelajaran itu ya. Jadi jangan ketika pada di sana kalian diem aja ya. Oke? Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam dari simbol-simbol Pancasila ini. Jadi dalam Pancasila itu bukan sekedar kata ya, bukan sekedar ucapan. Jadi kita harus tahu, misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maksud dari kenapa kok sila pertama itu melambangkan ketuhanan, itu maksudnya seperti apa? Dari Pancasila ini kita harus bisa meresapi sehingga kita mendapatkan nilai-nilai dari Pancasila. Coba sekarang ada gambar lagi. Nih. Ini adalah sifat tolong menolong. Sifat tolong menolong ini menggambarkan salah satu sila dalam Pancasila. Sifat tolong menolong ini menggambarkan dari sila nih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sesama manusia kita harus adil. Misalnya kita menolong orang. Menolong orang itu jangan kita memilih mana teman baik, mana teman buruk, mana orang jahat, mana orang baik. Jadi ketika kalian ingin menolong seseorang itu harus memulai jiwa untuk menolong tanpa melihat status orang tersebut. Paham ya? Nah, untuk lebih paham lagi, di sini ada materi belajar, materi ajar yang Bapak Dede akan bagikan. Silakan kalian baca. Di sini banyak sekali materi dan penerapan nilai-nilai dari Pancasila.
Di sini materi ini tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu bukan sekedar ucapan, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dari Pancasila sehingga terwujudlah negara ini negara yang adil dan beradab sesuai dengan tujuan dari Pancasila. Silakan kalian baca terlebih dahulu, setelah ini nanti pada dijelaskan dan kita diskusi bersama-sama. Kualitas kenegaraan. Keyakinan tersebut diwujudkan dengan adanya diakui oleh Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara yang Bagaimana anak-anak? Sudah selesai belum bacanya? Ya? Coba yuk kita simak bareng-bareng. Pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak ya. Dari nilai sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Coba. Kalau sudah baca, coba sekarang kita mulai dari sila pertama. Pengamalan nilai sila pertama. Coba pada ditunjuk. Kalimat itu bisa bacakan. Keras. Saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. B. Memperkuat toleransi di antara pemeluk agama dengan cara memberi kesempatan untuk menjalankan ibadah masing-masing. C. Memperlakukan tetangga dengan baik, misalnya dengan saling berbagi oleh-oleh, makanan, atau hadiah. Penerapan nilai ketuhanan di sekolah. A. Menganggap semua teman sama meskipun berbeda-beda agamanya. B. Saling menghormati dan bertoleransi antar teman dengan keyakinan yang berbeda. C. Bergaul dengan toleransi dan berbagai misalnya saling menjaga kesehatan, saling membantu untuk benar dan berlatih bersama. Nah sekali ya. Jadi gini, seperti yang pada dibilang tadi, yang pada dijelaskan. Jadi Pancasila itu bukan sekedar kata ya. Jadi ketika kita hanya tahu Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kita nggak tahu maksud dari kata tersebut, maka Pancasila itu hanya cuma ungkapan aja, ya. Seperti di sini. Jadi ketika kita tahu nilai-nilai dari Pancasila, setidaknya kita harus bisa menjalankan dari nilai tersebut. Misalnya, nilai ketuhanan yang Maha Esa seperti yang dibacakan Halimatul Nisa. Pengamalan nilai sila pertama berkaitan dengan ketuhanan. Yang pertama, kita bisa menjalankan ibadah, kita beribadah itu berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Kita tidak boleh mengejek ataupun kita menghina orang-orang yang beragama lain dengan kita. Makanya di sila pertama itu yang paling tinggi itu adalah sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu kita percaya. Makanya di Indonesia itu wajib semua orang itu memiliki agama, ya. Dan di agama tersebut kita tidak boleh mengganggu agama yang lain. Makanya di Indonesia nggak ada yang namanya orang yang tidak memiliki agama seperti yang di luar negeri. Kalau di luar negeri ada, mereka tidak memiliki agama tapi dia merasa keyakinan dengan diri sendiri. Tuh, kalau tempat kita ada, misalnya Islam, ada juga apalagi agamanya Kristen, Katolik, ada lagi Hindu, Konghucu. Nah, dari agama tersebut, semua agama tersebut memiliki ketuhanan. Tuhanan itu yang namanya penciptanya. Misalnya Islam. Islam itu Tuhannya siapa? Allah. Kalau Hindu itu ada yang disebut dengan Sang Hyang Widi. Itu Tuhan mereka. Ada juga Kristen. Kristen itu ada Tuhannya Yesus, ada juga Bunda Maria, ada juga Tuhannya Allah. Tuh. Semua agama ini memiliki Tuhan, memiliki keyakinan masing-masing. Jadi kita tidak boleh menghina dan merendahkannya, ya.
Selanjutnya, sila kedua. Pengamalan sila kedua, coba si Tiara bacakan. Penerapan nilai kemanusiaan di rumah. A. Menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua serta saudara. B. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. C. Mendengarkan nasihat dan mematuhi perintah orang tua. D. Tidak semena-mena terhadap orang tua dan sesama saudara. E. Memiliki sikap tegang rasa dan menjaga kerukunan di dalam rumah. Penerapan nilai kemanusiaan di sekolah. A. Memperlakukan sesama teman dengan baik tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. B. Menghormati guru. C. Menghargai teman. D. Membantu guru dan teman yang mengalami kesulitan. Dalam penerapan nilai Pancasila yang ada sangat penting untuk jika kita dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kayak nih, sila kedua pun ya, kalau kalian membacanya, penerapan nilai dari sila kedua pun kayaknya nggak ada deh yang namanya permusuhan, perkelahian ataupun peperangan di dalam negara kita. Tapi apa? Tetapi di kelas aja ya, di kelas aja terutama penerapan nilai dari sila kedua ini kayaknya susah ya dilaksanakan. Karena apa? Karena kita belum menjiwai dari sila tersebut. Sehingga apa? Misalnya ini ada kelompok sini ya, kelompok sini dan kelompok pojok sendiri. Ini pasti ada yang namanya tidak kecocokan. Ya, misalnya Irma kalau suruh main sama Silvi, mungkin ada tidak kecocokan. Tuh. Itu karena apa? Karena kita kurang menjiwai dari nilai di Pancasila. Coba kita baca. Yang sila penerapan nilai kemanusiaan di sekolah. Memperlakukan sesama teman dengan baik tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Ada juga menghormati guru, menghargai teman, membantu guru dan teman ketika mengalami kesulitan. Tuh. Makanya ketika warga Indonesia bisa meresapi ataupun menerapkan nilai-nilai dari Pancasila, sebenarnya negara ini akan adil, makmur, sentosa, dan tidak ada yang lagi namanya keributan. Selama ini kalian mungkin hanya tahu ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan kewakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika kalian cuma tahunya itu ya sebatas itu aja kalian pemahaman dari Pancasila, ya. Sehingga cita-cita dari negara kita tidak bisa diwujudkan. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, sekarang Pak Dedi bagikan LKPD. Setelah LKPD kalian kerjakan secara individu, nanti kalian membentuk kelompok dan mempresentasikan LKPD tersebut. Paham ya? 2. Silakan dibaca terlebih dahulu, dilihat, nanti pada dijelaskan sebelum kalian mengerjakan. Di sini ada 2 LKPD ya. Di sini ada 2 LKPD. Nah, perhatikan. Di sini ada 2 LKPD. LKPD yang pertama itu kalian menjodohkan simbol Pancasila itu dengan Pancasila atau dengan bunyi Pancasilanya, ya. Misalnya bintang. Kalian garis bintang ini yang benar melambangkan dari sila keberapa? Kalian garis red, ya. Paham yang ini? Paham.
Yang kedua, LKPD yang kedua ini diskusikan dengan temanmu pengamalan sila ke-1, kedua, ketiga dari Pancasila seperti tadi. Seperti yang sudah pada dijelaskan, kalian tuliskan di sini 3 ya, minimal 3 ya. 3 pengamalan Pancasila dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Ya. LKPD ini kalian kerjakan secara individu dulu. Jadi secara sendiri-sendiri. Setelah itu kalau sudah selesai nanti kalian membentuk kelompok dan mendiskusikan hasil kerja kalian dengan teman-teman semuanya. Paham? Nah, kalau paham silakan mulai dari sekarang. Yang belum paham nanti ditanyakan. Kalau sudah selesai, buat kelompok dan diskusikan hasil kerja kalian secara individu dalam kelompok. Nanti kalau sudah terbentuk jawaban yang terbaik dalam kelompok, nanti kita presentasikan. Langsung saja kita buat kelompok, langsung berhadapan aja ya, 4 orang ya. Sini berhadapan dengan sini, ini berhadapan dengan ini. Yang kelompok 3 berhadapan, langsung aja cepet, buruan. Keburu waktunya habis nanti. Berhadapan. Berhadapan. Ayo, anak-anak, kelompok sudah terbentuk, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian berkaitan dengan hasil kerja kalian yang sudah kalian kerjakan secara mandiri. Yuk mulai diskusinya, jangan mainan biar cepet selesai, keburu waktunya mau habis ini. Ya. Silakan didiskusikan. Ini kan ada kerjaan kalian dipilih, nanti kira-kira yang sesuai yang mana kita pakai, yang tidak sesuai yang kita pakai, yang sesuainya merepresentasikan ya. Misalnya sila pertama kok di temennya ada yang menurutnya pengalaman nilai sila yang kedua, itu kan berarti kan tidak sesuai, jadi tidak bisa kita pakai. Paham ya? Paham nggak? Misalnya sila pertama di perintahnya sila pertama, kok di teman kalian ada yang nulis sila kedua yang kalian masukkan, itu kan namanya nggak sesuai ya. Jadi diskusikan mana yang sesuai, mana yang terbaik kalian pilih. Ya, yuk. Perhatikan dulu, kami mendengarkan. Jadi diskusi kalian sekarang ini, kalian memilih jawaban yang paling benar dalam anggota kelompok. Misalnya dalam sila pertama itu pengamalannya seperti apa? Ada teman misalnya di kerjaan mandirinya dia di sila pertama dia malah nulisnya sila kedua, itu berarti kan salah. Nah, kita diskusikan, kita beneri bagaimana cara yang terbaik dan hasil yang terbaik dari kegiatan diskusi ini. Ya, silakan kalian mulai diskusi. Kalau ada yang belum paham, nanti ditanyakan. Apa jawabnya? Presentasikan. Alah Bu, udah tahu ingat sama satu susah Bu. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ingat, ini kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kita mulai presentasi hasil kerja kelompok. Yang maju cukup 3 orang aja ya, perwakilan aja ya, biar gak terlalu rame. Yuk, kelompok 1 silakan maju.
ke depan dan membacakan hasil presentasinya. Kelompok yang lain disimak ya, karena tahu nanti ada yang salah kelompok satunya. Jadi kalian harus bisa memberi saran. Yang keras yang lain dipraktikkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. LKPD 1. LKPD 1, Bintang, Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kehadiran kapas, kehadiran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4, bahan beringin, persatuan Indonesia. Benar ya? Sesuai enggak? Sesuai? Ya, sesuai. Lanjut LKPD kedua. 1. Pengamalan nilai sila ke-1 Pancasila. A. Menghormati orang tua serta menaati nasihat dan perintahnya. B. Membiasakan keluarga untuk menjalankan kewajiban ibadah dengan rajin seperti sholat 5 waktu atau beribadah di gereja. C. Membiasakan berdoa setiap sebelum dan setelah melakukan aktivitas, misal saat makan, tidur, atau bepergian. Demikian hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan kelompok 1. Yuk. Selanjutnya kelompok 2. Yuk. 3 orang aja. Duluan. Yang keras suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yuk, LKPD 1. Semuanya. Yang keras. Melambangkan Bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. panjang kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rantai emas melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepala banteng melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia. Ya. Yuk, lanjut LKPD kedua. Sila kedua, yang nomor 2. Yang keras pasti. Menghormati, menghargai dan menyayangi orang tua secara saudara. 2. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaannya. 3. Memiliki sikap tenang dan rasa dan menjaga kerukunan dalam rumah. Ya. Ada yang ngasih saran nggak? Ya. Bagus? Bagus? Bagus. Jangan duduk untuk kelompok 2, tepuk tangan. Nah, dari hasil presentasi yang sudah ditampilkan kelompok 1 dan 2 dan 3, nah, kita dapat simpulkan, jadi dalam Pancasila itu kita harus tahu dan paham dari nilai-nilai yang dimaksudkan dalam tiap silanya, sehingga kita bisa mengamalkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sekarang coba duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Dalam kegiatan hari ini, apa saja yang sudah kita dapatkan dan kita pahami? Yang pertama, Garuda sebagai lambang Pancasila. Garuda sebagai lambang Pancasila. Ada lagi? Terus penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pengamalan itu sama penerapan sama ya. Yang ketiga, kita belajar tentang simbol-simbol dari Pancasila. Nah, harapannya setelah belajar ini kalian bisa benar-benar mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila, dan Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai semboyan tapi dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Ada yang ditanyakan? Paham semua? Paham semua? Kalau paham, untuk tugas di rumah kalian kerjakan lembar kerja ataupun LKS yang ada di halaman 69. Itu untuk pekerjaan rumahnya. Halaman 69 ditulis. Nanti lupa. LKS halaman 69. Nah, nanti pas pertemuan selanjutnya kita bahas hasil jawaban dari kalian. Ya? Yuk. Sebelum Pak menutup pelajaran, mari kita bacakan dulu Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang Pancasila. Ke-1 bintang, sila kedua rantai emas, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala benteng, sila kelima padi dan kapas. Ya, sekarang silakan Tiara pimpin doa.